Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini melanjutkan dari seri 1 sebelumnya, yaitu pembuatan kurva S. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, ini adalah channel Hydrographic Surveyor. Silakan di subscribe, barangkali bisa membantu teman-teman pada saat melaksanakan survei di lapangan. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel seperti ini, kosongan. Kemudian kita tulis di sini nomor, kemudian kegiatan yang akan kita laksanakan nanti selama pelaksanaan survei, kemudian progres, kemudian ini kita kosongkan, dan ini kita tulis 1, 2 berurutan sampai 30 hari. Ini estimasi kegiatan survei yang kita laksanakan adalah selama 30 hari kerja. 30 hari itu dari mana? Kita menghitung dari pasang surut itu biasanya 30 hari minimum, itu rekomendasi dari S44 IHO. Kemudian ini kita merge juga, kemudian ini kita merge, kemudian yang ini kita merge, kemudian semuanya ditaruh di tengah. Nomornya gede kali ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian nomor 1 pertama, setiap kegiatan kita ketengahkan dulu. Oke, setiap kegiatan kita akan membutuhkan embarkasi dan kembalinya bisa debarkasi. Oke, kemudian di sini ditulis R adalah rencana, kemudian P adalah pelaksanaan. Tulis itu aja, oke. Nah, pada kolom-kolom ini, yang R ini adalah rencana kita dari awal. Sebelum mengeksekusi sebuah proyek survei gitu, kita sudah merencanakan, seumpama pasang surut itu 30 hari, otomatis nanti selama 30 hari ini kita isi. Kemudian embarkasi, kalau kita survei di sekitar Indonesia, kemana-mana mungkin hanya 1 hari efektifnya. Kalau harinya atau tujuan lokasinya itu seumpama berangkat menggunakan pesawat, kemudian setelah naik pesawat harus perjalanan menggunakan laut atau darat lagi gitu, berapa jam, tetap hitungannya 1 hari. Kita bikin efektif 1 hari. Hitungan ini hubungannya dengan argo sewa alat. Jika kita melakukan penyewaan alat, maka waktu yang kita gunakan harus efektif mungkin. Jika tidak, nanti akan terjadi pembengkakan budget atau pengeluaran. Jadi tulis di sini embarkasi 1 hari, kemudian kita beri warna. Untuk rencana adalah biru, seperti ini. Kemudian ini di merge, taruh di tengah, ini juga di merge. Nah, taruh tengah. Progress ini juga di merge. Kemudian di sini kita merge, kemudian kita tulis jumlah hari. Oke, kita buat ini besar kali ya, jumlah hari. Oke, Ctrl A, saya ingin dirubah hari yang saja. Progress, hari. Kita buat seperti ini dulu, kalau nanti ada kurang bisa kita tambahkan. Kemudian di sini sama dengan sum seluruh kegiatan di sini, enter. Kemudian yang bawah juga kita copy paste di sini ya. Embarkasi debarkasi itu 1 hari, kemudian nanti untuk pasang surut 30 hari, sehingga ini kurang kita tambahkan lagi saat insert. Nah, sama instalasi pemasangan. Instalasi pemasangan itu kita ambil waktu terburuk adalah pemasangan 1 hari. Sip, ini udah mantep. Kemudian progres itu sama dengan pencapaian dibagi dengan rencana kerja. Kemudian kita rubah dia dalam format persen, oke, 0%. Nah, ini embarkasi itu berangkat dan pulang. Pulang itu pasti 1 hari juga. Nah, kemudian baru ini kita kasih garis. Nah, kurang lebih seperti ini ya, udah cantik banget. Kemudian berikutnya adalah survei hidrografi. Ini disimulasikan kita melaksanakan survei lengkap, survei hidrooceanografi lengkap. Yang ini tinggal di paste di sini. Udah enak sekali nih, sangat mudah. Sumpama kosongin dulu ya, jangan beri warna dulu. Nanti kita dibanyakkan dulu agar mudah. Kemudian paste lagi, oceanografi. Oke, kita copy ini, paste di sini. Kemudian kita klik lagi, kita paste di sini, meteorologi. Oke, meteorologi biasanya hanya 2 saja. Paste di sini. Setelah itu paste di sini, geografi maritim. Geografi aja. Geografi maritim kasih 2, 1 lagi untuk pengolahan data survei. Nah, ini udah cakep sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 17, 18. Oke, ini gampang sekali nih. Teman-teman pasti bisa melakukannya sendiri. Oke, kita mulai. Embarkasi udah. Embarkasi ini pada saat berangkat membutuhkan waktu 1 hari, kemudian 1 hari untuk kembali nanti. Ini sudah dikunci mati. Tidak usah di rubah-rubah lagi. Pasti kita butuh waktu 1 hari untuk berangkat menuju lokasi survei. Kemudian setelah kegiatan di sana selesai nanti 30 hari, kembali juga butuhkan waktu 1 hari. Itu untuk perjalanan berangkat dan pulang. Kemudian berikutnya adalah instalasi. Nah, kita lari ke oceanografi. Ini kita instalasi dan bongkar alat oceanografi. Nah, ini kita lakukan di 1 hari. Bentar dulu, ini saya freeze dulu biar nggak bingung nanti. Nah, di freeze itu biar kita kalau ke atas ini nggak bingung. Nah, bisa digeser-geser. Ke samping juga bisa digeser-geser. Nah, kan. Ini kita lakukan di hari kedua, karena hari pertama ini kita kan menuju ke lokasi survei sampai istirahat hari itu. Hari kedua baru kita melakukan instalasi peralatan oceanografi. Jadi membutuhkan waktu yang paling banyak adalah OC atau pengamatan pasang surut, karena dia harus 30 hari. Sehingga dari awal harus langsung kita pasang 1 hari. Atau bagus-bagus umpama hari pertama kita embarkasi, kemudian sampai di sana masih nuntut waktunya, kita pasang, itu juga bisa. Kalau tempatnya tidak terlalu sulit seperti pemasangan di dermaga. Oke, kemudian berikutnya kita tulis pasang surut, pengukuran pasang surut atau tide. Nah, ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari. Jadi setelah hari kedua terpasang, hari ketiga itu langsung kita ambil datanya selama 30 hari. Nah, 30 hari kemudian kita beri warna. Oke, ini perencanaannya. Setelah itu pengukuran gelombang juga kalau bisa hari itu juga, karena ini tinggal dipasang di dekat dermaga. Kemudian pengukuran arus juga seperti itu. Mungkin kalau arus hari berikutnya, karena biasanya pengukuran arus itu harus ditanam dia kan, atau di dasar laut. Kemudian leveling itu hari setelah pemasangan, hari besoknya pasang atau dilakukan leveling, antisipasi jika terjadi perubahan atau kerusakan pada rambu ukur. Leveling, kemudian di sini flow tracking itu dilakukan pada saat nip dan spring. Jadi hari ke-7 kita ambil 2 hari, kemudian 7 hari berikutnya. Oke, ini tanggal-tanggal nip dan spring. Sip, 4 hari. Kemudian meteorologi, di sini adalah instalasi atau bongkar peralatan AWS. Nah, ini kita pasang hari ketiga. Hari ketiga ya. Kemudian pengukuran unsur-unsur cuaca. Pengukuran unsur-unsur cuaca hari berikutnya sudah kita ukur selama 30 hari ke depan. Sip. Kemudian geografi maritim, pengumpulan data geomar itu kita alokasikan 7 hari setelah kegiatan awal dimulai. Itu kita ambil data geomar. Jika dirasa masih ada yang kurang atau masih ada yang tertinggal, 7 hari kemudian kita ambil lagi datanya, kita mintakan lagi datanya. Yang 2 hari ini antisipasi aja jika 3 hari di depan ini nanti masih mengalami kekurangan data khususnya. Kemudian di sini pengolahan data survei. Ini kayaknya kelebihan, kita hapus saja ini. Hapus. Sudah, sip. Pengolahan data survei kita mulai dari hari ke-5 sampai terakhir, kecuali embarkasi-debarkasi kita enggak. Selanjutnya hidro. Nah, kalau hidro ini udah menyesuaikan, dia fleksibel. Karena kan yang penting data 30 hari yang membutuhkan waktu lama itu sudah kita kunci di akuisisi data OC sama meteorologi. Selanjutnya hidro, karena mungkin jangka waktunya seminggu 2 minggu, dia fleksibel, bisa dilakukan kapan saja. Yang penting tidak melebihi dari 30 hari ke depan. Yang pertama, instalasi atau bongkar perahu survei. Itu aja ya, perahu survei. Nah, ini dilakukan pada hari ketiga. Jadi instalasi ini kita sehari saja, kita bisa minta bantuan dari tenaga lokal. Biasanya orang yang punya kapal, yang kapal kita sewa, itu bisa
bisa kita minta tolong untuk bantu-bantu instalasi. Konfigurasi settingnya itu kita, tapi instalasi transducer dan lain sebagainya itu kita bisa minta tolong kepada beliaunya, jadi itu yang akan meringankan pekerjaan kita. 1 hari, kemudian pemeruman multi beam echo sounder itu selama 2 minggu ya, 2 minggu. Ini paste test include di dalamnya, karena paste test kan mudah sekali, nggak sampai berapa menit, itu mungkin 30 menit sampai 1 jam selesai dapat data. Yang krusial adalah kita mencari lokasi slope, bisa kita lihat menggunakan peta laut. Jika sudah ada langsung kita ambil, atau objek atau kedudukan slope kedalaman yang signifikan antara rendah dan dalam, kita cari di situ terus kita lakukan paste test. Pemeruman single beam echo sounder. Nah, kalau pemeruman single beam echo sounder ini biasanya dia langsung jadi satu dengan multi beam echo sounder. Kita tinggal mengatur frekuensi yang digunakan agar tidak saling interferensi antara alat satu dengan yang lain, bisa kita secara paralel bekerja bersama. Kemudian survei SBP. Nah, survei SBP ini kita lokasikan di sini setelah, kan ini beda sistemnya. Dia mungkin dipasang side mount, berarti kita harus bongkar alat di sini. Kita bongkar single beam atau multi beam, baru kita pasangkan SBP di situ. Nah, baru kita hari berikutnya kita survei SBP. Estimasi selama 2 minggu ya, selama 2 minggu. Kemudian magnetometer itu sama, dia tinggal di towing saja. Kalau SBP dipasang di side mount, magnetonya tinggal di towing. Jadi dia lokasinya bekerja bersama dengan SBP. Dan yang terakhir, geodetik. Geodetik ini untuk titik referensi pasang surut kita letakkan atau kita pasang di hari keberapa? Hari ketiga atau hari keempat. Dan sebenarnya ini gampang saja sih, tinggal sehari. Yang penting kita lakukan secara baik dan benar, langsung jadi dia. Kalau dia masih gagal, kita lokasikan di sini seminggu kemudian, atau cari waktu-waktu yang tidak padat. Nah, oke, sudah cakep sekali nih. Semua kegiatan sudah terdata dengan baik, terinventarisir dengan baik ya. Jadi tidak ada yang lolos satupun. Kemudian berikutnya ini adalah kita buat perencanaan dalam persen. Kemudian ini pelaksanaan dalam persen juga. Kemudian ini kita sama dengan sum yang perencanaan. Perencanaan berarti yang ini nih. Kita klik kontrol, kemudian tinggal kita klik saja. Maaf, bukan klik kontrol tapi tekan kontrol ya. Tekan kontrol, jangan dilepas, terus tinggal kita klik di hari atau jumlah hari setiap kegiatan. Kalau sudah enter. Nah, ini jumlah harinya segini. Kemudian yang ini tinggal kontrol C, kontrol V atau di paste di situ. Kemudian kita beri garis. Jangan lupa di save, takutnya ngulang lagi nanti atau tertutup. Setelah itu kita lakukan penjumlahan akumulasi kegiatan per hari. Ini sama dengan sum, menggunakan ini aja ya. Ini kontrol paste di sini. Nah, bedanya ini kasih tanda kurung, kita bagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, kita besarkan dikit. Nah, ini 0 karena memang bentar. Oh iya, saya lupa. Kemudian kasih tanda kurung lagi kali 100%. 0,4. Sip. Kemudian ini tinggal di copy, paste yang bawah karena yang bawah juga nanti akan seperti itu. Biarkan saja dulu. Kemudian yang ini, yang kedua juga di copy, paste. Nah, cuma dia lari nih. Yang jumlahnya ini kita tinggal geserkan saja ke sini agar dibaginya sama dengan itu. Nah, 0,4 juga. Kemudian ini kita kunci biar pembaginya nanti tidak lari. Kita kunci, kasih $, tinggal ditarik. Seret. Nah, seperti ini ya. Namun ditambahkan, kita tambahkan lagi nih. Karena akumulasi, tambahkan persentase hari sebelumnya. Kemudian tarik lagi. Nah, ini udah cantik sekali. Cara mengeceknya, hitungannya benar atau tidak. Yang paling akhir atau hari terakhir ini harus 100%. Oke. Nah, ini sudah mantap sekali nih. Kecilkan dikit. Oke, sekarang kita tinggal bikin kurva S-nya. Jadi akumulasi saya jelaskan sedikit. Ini seperti ini karena yang atas belum ada. Supaya ini kita terlaksana nih. Kalau terlaksana tinggal dikasih huruf angka 1. Jika terlaksana tinggal dikasih angka 1, kemudian diberi warna yang beda. Kuning ya. Nah, karena baru terlaksana 1 dari 2 kegiatan, yang biru kan 2 nih pada kegiatan poin pertama ini embarkasi debarkasi, sehingga persentase kegiatan pada embarkasi baru terlaksana 50%. Dan akumulasi harian jika kita melaporkan
persentase kegiatan harian itu pada hari pertama berjalan 0,4%. Ini dalam persen ya. Cara membacanya seperti itu. Kalau kita bikin laporan harian, progres harian, sekarang hari ke-15. Nah, tinggal diluruskan ini berapa persen. Kalau sesuai rencana harusnya 43%. Nah, nanti pencapaian kita yang real atau aktual yang sudah terlaksana nanti yang tinggal dibaca di bawah ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, seumpama ini rencana seperti ini terus kita laksanakan yang warna kuning ini. Berarti terlaksana. Nah, ini kalau sudah 2 terlaksana berarti udah 100%. Ini juga. Nah, tinggal ditarik. Seumpama ini kita udah melaksanakan ya. Umpama udah melaksanakan sehingga persentase kegiatan. Oh iya, lupa tadi ini juga harus ditambahkan bongkar. Jadi setelah setiap kegiatan selesai ini bongkar. Kemudian ini juga bongkar. Bongkar, ini juga bongkar. Alat-alat ini harus dibongkar setelah dipasang. Jangan lupa itu. Ini juga instalasi bongkar hari terakhir. Sip, oke, mantap. Mantap. Nah, ini juga seperti itu, tinggal copy paste di bawahnya, tapi tinggal kita rubah ininya nih. Nah, pembaginya ini kita geser pembaginya di bawah. Oke, pas, tinggal enter. Nah, kemudian kita tarik sampai 100. Oke, ini udah mantap sekali. Udah sangat bagus sekali nih. Bentar kita cek dulu ya. Oke, ini. Oke, sekarang kita plot. Insert, pilih yang ini. Nah, ada yang salah ini. Sebentar, salah. Sum, kalau belum terlaksana, berarti jangan dulu diisi. Ntar ya, kita cek dulu. Oke, kita isi dulu yang ini. Kemudian yang ini. Yang ini kita isi. Oke, nah, oke. Mantap. Sejauh ini udah sangat baik sekali. Mantap. Oke, kemudian ini kita isi. Seumpama ini udah terlaksana ya. Terlaksana. Terus ini juga kegiatan semua udah terlaksana. Mantap sekali. Terlaksana. Ini semua terlaksana. Kalau kuning ini saya ulangi lagi, ini adalah kegiatan yang sudah terlaksana. Kemudian yang ini udah terlaksana juga terlaksana. Grafiknya bagus sekali. Ctrl Z juga terlaksana. Setelah terlaksana, kemudian ini terlaksana. Mana lagi? Dan ini terlaksana. Oke, terlaksana. Ada lagi nggak? Oh, ini juga sudah terlaksana. Kita lihat hitungannya. Belum. Ini sudah. Kemudian kita cek ke bawah. Sudah. Oke, udah semua 100% sama. Nah, ini dia udah jadi. Tinggal kita hapus. Kemudian kita hapus. Ini kita hapus. Juga kita hapus. Kemudian ini kita tebalkan biar tara. Kemudian backgroundnya kita tidak beri warna, ininya juga tidak kita beri warna. Nah, kemudian tinggal ini luruskan di hari pertama, kecilkan, kemudian tarik sampai ke atas. Setar dan kasih ke hari ke 34, tarik ke atas. Mantap sekali. Nah, inilah sudah jadi kurva S nya. Sangat mudah kan? Tinggal insert, merge, pasang tengah. Nah, kita besarkan, kita beri judul. Sip. Biar kelihatan rapi, hilangkan gridnya. Nah, sudah. Contoh seumpama kegiatan pemeruman, ini tinggal digeser ya kalau mau ngisi. Pemeruman belum terlaksana, dia baru terlaksana 71% seumpama. Nah, 71% berarti tinggal 4 hari belum terlaksana. Nah, dari grafiknya kelihatan di sini kurang mepet. Nah, tidak sesuai rencana. Kelihatan kan? Kalau dia sudah sesuai rencana, maka dia akan lurus sama seperti yang direncanakan. Seperti itu. Tinggal kita ngelihat dari progresnya juga, persentase progresnya juga untuk mengecek kumulatif kegiatan harian. Kalau mau dilaporkan, kita kan pada saat survei di lapangan harus melaporkan kegiatan hari demi hari atau kegiatan harian. Kita tinggal ngelihat seumpama kita kerja sampai hari ke 10, berapa persen yang didapat. Nah, tinggal ini nanti yang kita laporkan. Yang di bawah ini. Hari 10 dapat sekian persen. Kalau di atas kan ini idealnya sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau yang dilaporkan nanti yang ini pelaksanaan. Baik, demikian. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.